Bismillahirrahmanirrahim. Masih melanjutkan kajian tafsir Firdaus An-Naim karya Kiai Haji Dhaifur Ali Wafa Sumeneb. Tafsir surah Al-Fatihah majelis ke-6. Kita lanjutkan. Kalau pada sebelumnya telah dijelaskan bahwasanya ibadah itu terdiri dari dua, yaitu maliyah dan badaniyah. Nah, masih berkaitan dengan penjelasan sebelumnya bahwa surah Al-Fatihah mengandung 4 macam ilmu. Salah satunya adalah atau yang pertama adalah ilmu usul. Nah, ilmu yang kedua adalah ilmu furu' atau ilmu cabang. Nah, wa a'dhamuhu dan yang paling besar dari ilmu cabang ini adalah al-ibadat, yaitu perkara ibadah. Nah, ibadah sendiri, hiya ini merujuknya ke ibadah ya. Ini terdiri atas dua. Mubtada'nya di sini, khobarnya ada sini, dan juga ini dua. Kan dengarnya ada wawu atofnya. Karena wawu atof, maka harokatnya harus sama. Statusnya mu'annas harus sama, mu'annas. Wahia dan ibadah itu ada yang berbangsa atau bersifat harta benda. Kalau kita tahu biasanya adalah contohnya zakat ya. Wabadaniyatun dan ibadah yang berkaitan atau bersifat jasmani. Contohnya apa? Sholat. Ada juga yang berpaduan antara keduanya. Butuh harta juga butuh jasmani, fisik. Contohnya adalah haji. Nah, lanjut. Wahuma dan keduanya, huma merujuknya kemana? Kaidahnya masih ingat, dirujuk yang paling dekat ke lafadz sebelumnya. Nah, mana ya? Oh, berarti ini. Ini. Wahuma ini sebagai mubtada, khabarnya mana ini dia? Karena ini adalah huma, maka khabarnya yang juga isim, sifatnya juga harus sama-sama dengan huma. Nah, ini makanya ada alif sama nun untuk menandakan dua. Aslinya kan muftaqiratun. Nah, muftaqiratun bisa dibaca, ada alternatif lain dibaca muftaqaratun. Kalau muftaqiratun itu isim fa'il, muftaqaratun isim maf'ulnya. Cuma yang lebih tepat mana, kita harus lihat konteks lafadz sesudahnya. Seperti itu ya. Nah, ini sendiri harus dilihat, dicek asli lafadznya, wazan sulasinya dari mana. Oh, yang asli hurufnya adalah fa, kemudian qaf, terus ro. Yang lainnya ini tambahan. Jadi seperti kaidah aslinya, seperti kaidah asal untuk pembacaan kitab, setiap lafadz kita harus tentukan ini isim, fi'il atau huruf. Kita sudah pasti tahu ini isim. Kenapa? Ada indikasi ini isim pertama dari adanya lafaz, ada huruf mim di depan. Nah, kalau ada mim di depan itu hampir pasti itu adalah isim yang mana bisa jadi aslinya dari segi sorofnya ini isim master bisa, ini isim fa'il bisa, isim maf'ul bisa. Nah, kemudian masih ada tanda lagi kalau ini isim adalah ini adalah alif sama nun di depan di belakang. Nah, ini sudah menjadi fix ini isim. Tinggal kita pastikan isimnya isim apa. Nah, apakah isim fa'il muftaqirotani atau isim maf'ul muftaqorotani. Nah, ini ya. Nah, harus jeli. Jadi kalau belum tahu, belum familiar dengan lafadz ini, sekali lagi dicari asal hurufnya. Fa, qaf, ro. Faqoro. Nah, kalau gitu kan sudah kelihatan. Jadi fa, qaf, ro itu tidak, kita cenderung ke fakir. Faqoro, butuh. Nah, butuh, fakir, kurang, bisa seperti itu arti aslinya. Nah,
ketika dikembangkan menjadi iftaqara, yaftaqiru, iftiqaron, muftaqirun, muftaqiratun kalau muannas. Nah, berarti apa? Butuh atau kurang. Keduanya ini maliyah dan badaniyah ini wahuma muftaqiratani ila umuril ma'asyi. Nah, karena ini ila, ini sudah satu paket dengan biasanya lafat fa, qaf, ro. Jadi lafat fakrun, kalau arti asli katanya fa, qaf, ron atau fakrun, ini biasanya memang cenderung atau satu paket dengan ila. Nah, kita biasa sering kali temui misalkan ya, orang yang al-faqir ila rahmatillah misalnya seperti itu. Ada orang menyebut dirinya al-faqir ila rahmatillah, orang yang butuh pada rahmatnya Allah. Nah, memang sudah satu paket. Berarti ini lebih cenderung dibaca muftaqi bukan muftaqo. Nah, ini sebagai isim fa'il. Muftaqiratani ila. Nah, keduanya ini butuh pada umuril ma'asyi. Umuri kenapa dibaca i? Karena huruf jar ini isim majrur. Kenapa tidak dibaca in? Umurin karena ini masih nyambung dengan al-ma'asyi. Nah, ini jumlah idhofiyah. Mudhof ilai. Seperti itu ya. Umurun dari kata mufradnya amrun. Amroni umurun. Jadi perkara-perkara. Kalau menerjemahkan bahasa Indonesia cukup perkara saja, nggak usah perkara-perkara. Kenapa? Ya itu perbedaan antara bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Tapi untuk kebutuhan mengaji atau untuk latihan membaca kitab, maka ini tetap dibaca perkara-perkara atau hal-hal seperti itu boleh. Al-ma'ash dari kata asalnya ain alif kemudian shin. Asya hidup. Berarti kalau al-ma'ash kehidupan. Seperti itu ya caranya. Jadi kalau belum paham atau lupa, ini apa ya? Maka dicari akar katanya. Nanti biasanya lebih mudah untuk memahami. Ila umuril ma'ashi, keduanya ini membutuhkan pada perkara-perkara kehidupan apa saja minal muamalati wal munakahati. Ini bayannya. Jadi bagian penjelasan dari ini. Ini penjelasannya di sini ya. Jangan dibaca man. Min. Nah, min ini pun nanti ada beberapa kategori. Nah, ini min yang merupakan penjelasan dari umuril ma'asyi. Minal muamalati, termasuk dari umuril ma'asyi ini adalah al-muamalat atau kalau bahasa modernnya adalah transaksi. Nah, muamalah itu kan transaksi. Nah, transaksi. Ini saya kasih keterangan seperti ini untuk memudahkan dan tahu bahasa yang terkini itu artinya bagaimana. Jadi kalau bahasa Arab itu kita menerjemahkan ada perbedaan antara arti yang zaman dulu dan arti zaman sekarang. Nah, ini saya kasih contoh yang ditulis langsung, contoh terjemahan yang pakai bahasa yang sekarang. Biar orang paham, oh transaksi itu bahasa Arabnya muamalah. Nah, kalau mau pakai bahasa yang versi yang salaf juga boleh. Tapi kita kan umumnya sudah tahu sebelumnya. Jadi eh, bagi saya pribadi saya ditulis saja pakai bahasa yang memudahkan untuk kebutuhan saat ini. Ini juga salah satu kaidah yang penting dalam pembacaan kitab.
biar tidak, ketinggalan info juga, tidak ketinggalan zaman juga. Kemudian wal munakahati. Nah, apa munakahat dari asli katanya adalah nun, kaf, ha. Nah, nikah kan nah, nikah ini ada nakaha, yunakihu. Nanti ada munakahatun, jamaknya munakahatun, seperti itu ya. Jadi aslinya kalau sulasinya nakaha. Tapi kalau ini sudah berkembang jadi nakaha. Nah, dalam wazan nakaha ini nanti ketemu munakahatun. Di munakahatun bentuk jamaknya, perihal tentang pernikahan. Jadi umurul ma'ash ini termasuk perkara-perkara kehidupan yang berkaitan dibutuhkan oleh harta ibadah maliyah dan ibadah badaniyah di sini adalah termasuk salah satunya muamalat atau transaksi dan juga pernikahan. Kok bisa? Jelas. Karena yang namanya ibadah itu tidak hanya sholat dan lain-lain ya, yang itu sifatnya hablum minallah. Tetapi transaksi dan juga pernikahan itu kan juga ibadah ya. Kan kaidah yang paling sederhana ibadah itu adalah yang penting perbuatan apapun yang baik yang diniati lillahi ta'ala itu sudah sah menjadi suatu ibadah. Jadi ketika pemirsa sobat kajian itu misalkan beli tempe niati lillahi ta'ala untuk nafkah keluarga itu sudah merupakan ibadah. Kemudian ketika pemirsa berperilaku baik terhadap istrinya misalkan atau kepada mertuanya niat lillahi ta'ala itu juga sudah merupakan ibadah. Nah, hal-hal yang ini yang kita sering tinggalkan ya padahal setiap waktu kita bisa beribadah 24 jam. Tapi kita malah fokus dengan ibadah-ibadah yang mahdoh yang kalau diakumulasi sehari mungkin cuma 1 jam 2 jam saja ya. Seperti itu. Lanjut, wa yatba'uha al-aqdiyatu wal jinayatu. Nah, di sini wa yatba'uha boleh dibaca wa yattabi'uha. Tetapi kalau dalam teks dohirnya penampakan teksnya kok mu'alif atau penyusun atau mungkin editor tidak menambahi tasdid di sini, maka berarti boleh dibaca yang biasa saja. Karena kenapa? Umumnya orang Arab nggak suka yang berat-berat. Misalkan wayat ba'u dan wayat tabi'u artinya hampir sama, ya mending wayat ba'u saja. Wayat ba'uha dan mengikutinya, nya kemana? Nya di sini termasuk masuknya ke sini. Kalau kita ambil rujukan terdekat umur. Nah, kenapa kok umur ini pakainya he? Karena jamak. Nah, kullu jam'in muannasun. Kaidahnya seperti itu. Setiap jamak itu adalah muannas. Kecuali itu memang sudah pasti jamak mudzakkar salim. Nah, itu beda lagi. Nah, jadi karena setiap jamak itu adalah muannas, maka kita carinya rujukan ha ini isim domir yang bentuknya untuk muannas tunggal ini eh, ke sini. Nah, tapi ini kan bukan mu'annas tunggal. Nah, ini juga harus tahu bahwasanya ha itu bisa untuk tunggal, bisa untuk jamak yang seperti ini. Jadi kalau ha itu kan biasanya untuk mufrad mu'annas. Contoh mufrad mu'annas kayak ini ya, maliyah badaniyah kan ini sendiri satu. Tapi kalau kaitannya dengan jamak umur ini bebas, maka bisa pakai wayat ba'u ha. Nggak usah pakai yang lain-lain. Yang paling pas ya memang pakainya ha. Kok tahu paling pas ya itu bisa dikaji lebih detail di kitabnya di Nahwu.
dan mengikuti itu, umurul ma'asy itu adalah apalagi al-aqdiyah, yaitu ini menjadi anu ya, fa'il ya, ini kan fi'il. Terus ini bukan fa'ilnya, karena fa'ilnya ada di sini. Jadi di sini, kita katakan maf'ul, maf'ulnya didahulukan. Al-aqdiyah menjadi fa'il, ini karena wawu athof, maka ini juga menjadi fa'il kelanjutannya. Nah, al-aqdiyatu ini bisa dimaknai beberapa versi. Nah, bisa diartikan kasus, kasus atau bisa diartikan yudikatif kalau bahasa kerennya. Nah, sama halnya jinayat itu bisa diartikan kejahatan, bisa diartikan pidana. Nah, seperti itu kan eh, terjemahan-terjemahan yang up to date itu harus kita pahami agar tahu konteks zaman dulu, zaman sekarang itu bagaimana. Seperti itu ya. Nah, jadi di sini kalau saya ambil al-aqdiyah itu mewakili pengadilan atau mahkamah yang urusannya dengan kasus-kasus itu untuk memberi putusan-putusan pengadilan, sementara al-jinayat di sini yaitu pidananya atau kejahatan-kejahatannya. Seperti itu atau tindak pidananya. Wala budda laha dan la budda ini kalau diartikan itu wajib, seperti itu ya. Tidak bisa tidak kalau arti asli. La budda tidak bisa tidak, ya artinya wajib. Laha untuk tadi umurul ma'asyi tadi juga boleh kalau kita rujuknya yang paling dekat, merujuk ke misalkan ya, merujuk ke al-ibadat mungkin bisa, tapi kurang pas menurut kami. Nah, wala budda laha minal ahkamil lati taqtadiha al-awamiru wan nawahi. Nah, minal ahkami, ini juga penjelasan, yaitu termasuk hukum-hukum. Jadi kalau kaitannya dengan kaitannya dengan penjelasan, saya biasanya mengartikan termasuk, bukan bukan dari ya. Termasuk hukum-hukum harus baca mi, allati yang. Nah, kenapa dibaca allati? Karena ahkam ini adalah muannas. Walaupun muannas ini ahkam ini jamak, tapi pakainya allati bukan allati, tidak perlu allati yang panjang. Cukup allati. Nah, untuk menandakan ini memang merujuk ke muannas di sini. Taqtadiha. Ini ada dua versi pemanaan, boleh dipakai yajibu atau matlub. Nah, memberi catatan seperti ini yaitu mufradat yang sama juga sangat membantu dalam pemahaman bahasa Arab ya untuk memperkaya kosakata. Di samping mengisi mengisi terjemah yang up to date ini, kita juga bisa memberi catatan berupa mufradat yang sama atau sinonimnya misalkan. Jadi hukum-hukum yang dibutuhkan atau wajib al-awamiru wan nawahi. Al-awamiru itu berarti perintah-perintah, wan nawahi itu larangan-larangan. Nah, jadi ini fi'il, ini fa'ilnya, fa'il tambahannya karena ini ada wawu athof. Saya lanjutkan dulu. Wa qad jama'at dan telah mengumpulkan suratul Fatihah ini kullaha semuanya itu dari sini sampai sini tadi ha menunjukkan ke sini tadi banyak itu fi qoulihi dalam firman-Nya Allah yaitu apa? As-siratal mustaqim. Itu jalan yang lurus yang mana eee, tafsir dari para mufassir itu umumnya merujuk suratul mustaqim adalah
agama Islam.